itu hipertensi paru? Hipertensi paru adalah kondisi langka dan serius, di mana terjadi tekanan darah tinggi di pembuluh darah paru. Tekanan paru hanya dapat diukur melalui tes USG jantung. Berikut adalah gejala-gejala hipertensi paru. Sesak nafas saat aktivitas atau naik tangga, mudah lelah, sering pusing atau pingsan, jantung kanan bengkak, kaki atau perut bengkak air edema, detak jantung cepat tidak beraturan, bibir kuku biru, nyeri dada dan batuk kering. Apabila tidak segera didiagnosa dan diobati, maka hipertensi paru dapat menyebabkan gagal jantung dan fatal. Bila Anda, keluarga, teman mengalami gejala-gejala tersebut, segera kunjungi dokter terdekat dan tanyakan apakah Anda mengalami hipertensi paru. Informasi lebih lanjut, kunjungi www.hipertensiparu.org. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada webinar yang diselenggarakan oleh Perki dalam rangka World Heart Day tahun 2021 dengan tema tahun ini adalah Use Heart to Connect. Kali ini kita akan berbincang-bincang, berbagi cerita bersama para pakar-pakar yang ahli di bidangnya mengenai gagal jantung dan hipertensi paru. Jadi bagaimana caranya kita lebih dekat dengan kedua penyakit ini? Bagaimana kita bisa mengenal mengenai penyakit ini? Jadi selama ini mungkin kalau misalnya sejauh atau teman-teman sekalian itu taunya bahwa hipertensi itu adalah sistemik. Kita biasanya mengukur tekanan darah di tangan, kalau misalnya di atas 140/90 itu tinggi, namun baru mungkin mendengar ada yang namanya hipertensi paru. Kita akan mengupas tuntas dan teman-teman sekalian atau hadirin sekalian nanti dapat bertanya kepada narasumber-narasumber kita lewat kolom Q&A. Kemudian nanti 2 orang penanya terbaik nanti akan ada souvenir dari Yayasan Hipertensi Paru. Selain mengenai hipertensi paru, kita juga akan membahas mengenai gagal jantung. Apa sih gagal jantung gitu? Apa sih gejala gagal jantung dan bagaimana kalau misalnya kita hidup bagi diri kita sendiri atau keluarga kita apabila terkena gagal jantung. Juga mungkin hadirin sekalian juga penasaran kalau misalnya datang ke dokter, terutama mungkin dokter jantung, kita akan didiagnosis sebagai gagal jantung atau hipertensi paru. Pemeriksaan apa sih yang biasanya dokter jantung itu lakukan? Mungkin nanti akan diperkenalkan mengenai modalitas-modalitas atau apa sih pemeriksaan yang akan dilakukan dan istilah-istilah kedokteran agar kita lebih familiar, agar lebih pintar, agar lebih melek terhadap hipertensi paru dan gagal jantung. Ada 3 orang narasumber. Yang pertama saya akan perkenalkan dan sekaligus saya persilahkan untuk mempresentasikan topik pertama yaitu mengenai lebih dekat dengan gagal jantung, hidup berdampingan dengan gagal jantung. Pembicaranya adalah Dr. Hawani Sasmaya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Hawani Sasmaya ini adalah staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang ahli dalam gagal jantung. Jadi Dr. Sasmaya ini mengelola klinik gagal jantung di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dr. Sasmaya silakan berbagi dengan hadirin sekalian. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Febiona. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Hawani Sasmaya, saya dari Bandung. Saya ingin mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian untuk lebih mengenal mengenai gagal jantung. Ya, saya share dulu slide saya ya. Oke, apakah slide saya terlihat, Dr. Febi?
Iya, udah oke. Oke, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang gagal jantung ya Bapak Ibu, mungkin ada baiknya kita tahu dulu nih, apa sih sebenarnya gagal jantung? Biasanya di orang awam seringkali disebutnya adalah sebagai jantung bengkak gitu biasanya ya. Tapi apa sih yang disebut dengan gagal jantung itu sendiri? Nah, gagal jantung itu adalah suatu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi kita tahu bahwa jantung itu adalah organ utama yang menghantarkan darah ke seluruh tubuh, yang memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau dia gagal memompa, akibatnya aliran darah ke organ-organ tubuh kita menjadi berkurang. Nah, terutama biasanya ke organ-organ vital tubuh kita. Yang pertama yaitu otak ya. Kemudian yang kedua adalah ginjal. Makanya tidak heran pasien gagal jantung seringkali juga disertai dengan gangguan ginjal. Kemudian juga ke paru-paru, itu juga seringkali juga mengakibatkan akhirnya sesak nafas. Kemudian juga ke liver atau ke hati kita ya. Sehingga biasanya timbul keluhan seperti perut begah. Nah, itu sebenarnya diakibatkan oleh karena kondisi gagal jantung. Nah, data di Indonesia hingga saat ini memang belum ada data secara pasti ya angka kejadian gagal jantung. Tapi berdasarkan hasil dari tahun 2013 ya dari Diskesdas tahun 2013 dari Kementerian Kesehatan ada lebih dari 500 penderita gagal jantung di Indonesia. Jadi ini cukup banyak ya gitu kalau kita lihat dari sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih Dok, kenapa kok saya bisa mengalami gagal jantung atau kenapa ya kok ada keluarga saya bisa mengalami gagal jantung? Nah, penyebabnya ada banyak sekali. Ini hanya beberapa penyebab yang kemungkinan mengakibatkan gagal jantung. Yang pertama adalah serangan jantung. Ya, serangan jantung ini cukup sering sebagai penyebab dari gagal jantung. Jadi serangan jantung itu diakibatkan oleh karena kalau mungkin orang awam kebanyakan mengetahui dengan jantung koroner ya. Jadi bilangnya jantung koroner. Artinya ada penyempitan di pembuluh darah jantung koronernya. Dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba. Jadi biasanya keluhannya nyeri dada yang berat sekali sampai sudah tidak bisa bernafas, mungkin juga Bapak Ibu sampai harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu adalah penyebab utama daripada timbulnya gagal jantung. Salah satu penyebab utama dari timbulnya gagal jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi, kalau hipertensi tapi dia terkontrol baik, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau hipertensi tapi terkontrol baik. Jadi, tekanan darahnya tinggi nih, tapi terkontrol dengan baik, itu tidak masalah. Tapi kalau hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik, nah ini yang bisa mengakibatkan terjadinya gagal jantung. Kemudian yang ketiga adalah penyakit katup jantung. Nah, katup jantung ini juga bagian utama daripada jantung ya, yang berperan untuk mempertahankan supaya aliran darahnya itu menjadi lancar. Nah, kalau misalnya terjadi penyakit katup jantung atau yang disebut dengan bocor katup ya seringnya, ataupun katupnya menjadi menyempit, nah ini juga bisa mengakibatkan kondisi gagal jantung. Kemudian alkohol. Nah, sekarang memang dengan gaya hidup baru ya, nah gaya hidup zaman now ini terutama usia-usia muda mungkin yang suka mengkonsumsi alkohol dengan jumlah banyak, nah ini juga bisa mengakibatkan terjadian suatu gagal jantung. Nah, kemudian juga ada penyakit jantung bawaan yang sebenarnya sudah diderita dari usia dini ya. Ini juga bisa berakhir pada kondisi gagal jantung. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kelainan genetik. Jadi diturunkan. Gagal jantung itu juga bisa diturunkan. Biasanya dokternya akan bertanya, Ibu, Bapak, ada nggak keluarganya yang mempunyai kelainan jantung, terutama apalagi kalau pernah disebutkan mengalami gagal jantung. Apalagi kalau usianya muda. Nah, ini kita harus curiga, jangan-jangan ini ada kelainan genetik yang mengakibatkan gagal jantung. Yang tidak lupa juga adalah diabetes. Nah, diabetes tuh sering kali temenan sama hipertensi ya. Nah, diabetes dengan hipertensi. Jadi diabetes juga bisa mengakibatkan gagal jantung, terutama kalau diabetesnya tidak terkontrol dengan baik. Itu juga bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi sebenarnya ada banyak penyebab gagal jantung, tapi kalau kita mengkontrolnya dengan baik, maka kita akan terhindar dari istilah penyakit gagal jantung. Hanya saja memang kalau kelainan genetik akan sulit ya, kelainan genetik atau penyakit jantung bawaan mungkin sulit untuk kita hindari. Tapi setidak-tidaknya kalau penyakit jantung bawaan jika dideteksi dini, kemudian diterapi sedini mungkin, maka akan terhindar dari gagal jantung. Oke. Nah, gejala gagal jantung itu apa saja sih?
Nah, yang pertama nih Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang keluhannya gampang capek istilahnya. Biasanya yang paling gampang itu biasanya begini. Saya biasanya naik tangga 1 lantai nggak ada masalah, Dok. Tapi beberapa minggu yang lalu nih, mulai dari beberapa minggu yang lalu, saya naik tangga 1 lantai itu rasanya seperti naik tangga 3 lantai, Dok. Padahal cuma 1 lantai. Nah, seperti itu contohnya. Atau ke kamar mandi, misalnya saya mandi aja capek, Dok. Nah, gitu itu kan tidak normal ya. Jadi istilahnya mudah lelah, padahal dengan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, kemudian juga bahkan lagi duduk aja dia bisa sesak nafas. Nah, itu yang lebih jelas lagi ya. Nah, itu adalah salah satu gejala daripada gagal jantung. Yang kedua, tidur. Saya tidur biasanya lebih dari 1 bantal, Dok. Nih, Dok, beberapa bulan ini. Tapi kalau emang udah dari dulu biasa mempergunakan bantal tinggi, ya berarti bukan karena gagal jantung. Tapi biasanya saya pakai 1 bantal. Nah, beberapa minggu ke belakang ini kok saya tidur tuh harus pakai 2-3 bantal. Kalau enggak, saya sesek. Nah, itu adalah tanda dari gagal jantung. Kemudian tidak selera makan. Kenapa tidak selera makan? Karena perutnya berasa begah. Saya seperti perutnya tuh kayak penuh. Nah, padahal itu sebenarnya adalah penuh air ya. Nah, itu yang mengakibatkan seseorang juga menjadi tidak selera makan. Lalu juga bengkak ya. Bengkak biasanya dari kaki. Di kedua kaki cuman, bukan di salah satu kaki. Kalau salah satu kaki jangan-jangan penyebabnya yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu hadirin itu ternyata melihat, loh kok ini kaki saya bengkak dua-duanya ya. Nah, seperti itu. Itu bisa merupakan salah satu penyebab, salah satu gejala dari gagal jantung. Kemudian kelayangan. Saya belakangan ini kelayangan terus nih, Dok, apalagi disertai dengan sesak. Nah, itu juga salah satu tanda dari gagal jantung. Nah, ini yang paling khas nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lagi malam hari tidur, lagi anak-anak tidur, tiba-tiba di tengah tidurnya Bapak Ibu kebangun karena sesak nafas, sampai harus duduk, sampai harus berdiri, nah baru hilang. Nah, itu adalah tanda khas dari gagal jantung. Jadi misalnya tidur kemudian 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian Bapak Ibu sampai harus bangun karena sesak, duduk dan berdiri. Nah, itu adalah gejala khas dari gagal jantung. Dan yang terakhir batuk kering. Batuk kering nih biasanya juga emang agak sumir dengan kelainan-kelainan yang lain ya. Tapi setidaknya memang kalau misalnya ada batuk kering disertai dengan gejala-gejala lainnya ini, maka harus meningkatkan kewaspadaan Bapak Ibu terhadap kemungkinan adanya gagal jantung. Jadi harus konsultasi dengan dokter Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah terdiagnosis gagal jantung, bagaimana? Tentu saja harus diobati ya, karena tujuan pengobatan dari gagal jantung itu yang pertama meningkatkan fungsi jantung. Tentu saja kita ingin membuat fungsi jantung Bapak Ibu kembali lagi baik ya. Yang kedua, mengurangi gejala gagal jantung. Jadi jangan sampai Bapak sama Ibu sesek terus gitu ya. Jadi kami ingin mengurangi gejala gagal jantung. Yang ketiga, mencegah jangan sampai Bapak Ibu walaupun ada gejala jangan sampai makin buruk. Sampai apalagi sampai harus masuk ke rumah sakit. Itu juga jangan sampai. Jadi itu salah satu cara tujuan daripada pengobatan untuk mencegah jangan sampai Bapak Ibu masuk lagi ke rumah sakit. Ya, karena kalau masuk ke rumah sakit berulang kali itu tentu saja tidak akan baik untuk Bapak dan Ibu. Lalu meningkatkan harapan hidup ya. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau melakukan aktivitas sehari-hari saja sudah sesak, kan tentu saja kualitas hidupnya menjadi tidak baik ya. Gitu. Tentu saja kita tidak inginkan hal itu. Makanya kita oleh sebab itu kita ingin bahwa dengan pengobatan gagal jantung Bapak Ibu akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, jadi kalau dokternya sudah memberikan obat, apa yang harus saya lakukan? Karena pengobatan gagal jantung sekarang ini haruslah pengobatan yang bersifat aktif. Artinya melibatkan pasien. Jadi bukan hanya dokternya saja yang memberikan pengobatan, tapi pasiennya pun harus terlibat aktif. Begitu pula keluarganya. Sehingga apa yang harus saya lakukan, Dok, kalau saya terkena penyakit gagal jantung? 1, minum obat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu harus teratur. Ya, dan jangan memberhentikan obat sendiri atau menaik turunkan obat sendiri. Harus semuanya sesuai dengan saran dokternya. Jadi yang boleh mengubah, boleh menghentikan, boleh mengurangi dosis, itu hanyalah
dokternya dari Bapak dan Ibu, ya. Lalu yang ketiga, kurangi konsumsi garam, ya. Itu harus dikurangi. Nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana sih caranya mengurangi konsumsi garam, ya. Kemudian yang keempat, batasi konsumsi cairan, ya. Nanti akan dijelaskan juga di belakang bagaimana caranya saya membatasi konsumsi cairan. Kemudian yang kelima, timbang berat badan. Nanti juga akan dijelaskan di belakang bagaimana caranya prosedur menimbang berat badan yang baik. Dan tentu saja yang terakhir tidak lupa adalah olahraga serta istirahat yang teratur, ya, atau istirahat yang cukup. Oke. Kemudian cara mengkonsumsi garam. Nah, kalau cara mengkonsumsi garam tuh gimana sih, Dok? Pada penderita gagal jantung, ya. Karena kita tahu tadi kita harus membatasi. Nah, gunakan garam secukupnya saat memasak makanan. Biasanya saya akan menyarankan banyak loh penyedap rasa lainnya yang tidak perlu garam. Tentu saja kalau kita nggak ada rasanya nggak enak ya Bapak Ibu ya makannya ya. Nah, jadi biasanya kita menyarankan untuk mengganti garamnya dengan penyedap rasa dan setidak-tidaknya menurunkan kadar garam. Jadi tidak lebih dari 1 sendok teh dalam 1 hari. Ya Bapak Ibu, itu yang harus dibatasi. Kemudian kurangi konsumsi makanan-makanan olahan. Karena makanan-makanan olahan itu biasanya mengandung garam yang tinggi. Jadi keju, daging olahan seperti sosis, kornet, dan lain sebagainya itu punya kadar garam yang tinggi. Nah, ini yang mungkin jarang dilakukan ya di Indonesia adalah membaca label makanan. Nah, itu penting tuh Bapak Ibu. Baca label makanan, berapa sih kandungan garamnya ya. Biasanya kita lihat kandungan sodium tulisannya seperti itu. Nah, lalu tentu saja yang paling baik adalah konsumsi buah dan sayur-sayuran segar. Ya, itu adalah suatu hal yang penting. Nah, sedangkan bagaimana cara membatasi konsumsi cairan? Nah, Bapak Ibu harus tanyakan ke dokternya. Dok, saya boleh minum berapa banyak sih, Dok? Nah, untuk membatasinya, saya seringkali meminta pasien saya untuk punya alat minum sendiri dibawa-bawa nih. Yang Bapak Ibu sudah tahu berapa cc itu gitu ya, berapa cc nih ukurannya nih si botol ini gitu. Jadi kalau misalnya pas minum minuman yang tidak ada ukuran cairannya, jadi misalkan kalau kita minum minuman kemasan kan sudah ada ya labelnya berapa berapa cc-nya. Kalau yang nggak ada bagaimana? Pindahkan ke tempat minum ini. Sehingga kira-kira berapa nih? Oh, setengahnya berarti 250 cc. Oh, misalnya sepertiganya atau penuh. Nah, itu jadi itu membantu Bapak Ibu untuk menilai ya cairan yang diminum berapa. Nah, kemudian selain itu juga hindari buah-buahan yang banyak mengandung air. Contohnya adalah semangka. Itu sebaik mungkin dihindari. Ya, sebaik mungkin dihindari karena tentu saja akan sulit menghitungnya. Bagaimana cara menghitung air di dalam semangka? Sulit sekali, ya. Nah, semua jenis cairan itu harus masuk hitungan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu makan minum jus atau makan es krim, nah itu juga harus dipikirkan ya. Oke. Nah, sedangkan bagaimana menimbang berat badan, Dok? Nah, karena kalau pasien dengan gagal jantung itu seringkali berat badannya itu bisa naik dengan cepat. Bukan karena menggendut ya, tapi diakibatkan oleh karena penumpukan cairan. Nah, ini makanya kenapa kok disarankan menimbang berat badan setiap hari. Nah, timbang berat badannya juga ada caranya Bapak Ibu. Jadi timbang berat badan itu sedapat mungkin di waktu yang sama. Kita sarankan sih setiap pagi. Lalu dicatat berapa berat badannya. Nah, sebelum menimbang berat badan harus berkemih terlebih dahulu, ya. Jadi harus ke toilet dulu, buang air kecil. Kemudian mempergunakan pakaian yang kurang lebih sama lah gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pakai daster ya pakai daster gitu. Jangan kalau yang sekali pakai daster sekali lagi pakai jeans. Nah, kan beda ya gitu. Nah, itu kemudian gunakan timbangan yang sama. Sedapat mungkin gunakan timbangan yang sama. Jadi ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang mempergunakan prosedur dan cara yang baik untuk menimbang berat badan. Nah, kalau terjadi perubahan berat badan, jadi kenaikan 1 kg dalam 1 hari, atau 3 kg dalam 1 minggu, nah ini Bapak Ibu harus konsultasikan ke dokter. Ini bukan karena Bapak Ibu banyak makan ya yang kemudian menggendut tiba-tiba, bukan. Tapi ini kemungkinan karena penumpukan cairan. Nah, udah itu Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya membatasi garam, bagaimana caranya membatasi cairan.
bagaimana caranya menimbang berat badan untuk mendeteksi dini gejala gagal jantung. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu juga jangan lupa harus selalu berolahraga secara teratur. Tanyakan, gimana dok saya berolahraganya dok, apa yang paling baik, seperti itu ya. Prinsipnya, pada penderita gagal jantung, jangan memforsir dirinya sendiri. Yang penting adalah rutin berolahraga. Jangan cuma sekali-sekali tapi langsung berat. Nah, jangan seperti itu. Jadi lakukan olahraga yang jangka waktunya lebih pendek dan lebih sering. Misalnya jalan pagi 10 menit di pagi hari, kemudian dilanjut lagi 10 menit, misalnya di siang hari dilanjut lagi 10 menit, di sore hari boleh. Atau langsung 30 menit dalam satu hari boleh. Yang pasti setidak-tidaknya dilakukan 5 kali dalam 1 minggu. Itu paling sedikit. Nah, jadi memang paling baik adalah dalam berolahraga, tidak dipaksakan, dan mengajak teman ataupun mengajak keluarga. Karena tujuannya kalau ada apa-apa, Bapak Ibu bisa meminta tolong. Ya. Nah, yang paling pasti, pastikan pada saat Bapak Ibu akan memulai olahraga, memang kondisinya sedang fit dan jangan dipaksakan. Kalau memang ada keluhan, lebih baik berhenti terlebih dahulu, nanti bisa dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih Dr. Feby. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih, penjelasannya menarik sekali dari Dr. Maya. Tadi sudah dilihat apa itu gagal jantung, kapan dibilang pasien ini gagal jantung, kemudian ada juga tadi juga sudah dibilang sama dokternya Maya penyebabnya apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, gimana cara olahraganya. Tadi dokter Maya sudah jelaskan. Ada 2 orang penanya, nanti kita jawab di belakang ya dokter Maya. Ini pertanyaannya menarik sekali. Kita simpan dulu. Kita berlanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Harisakti, PhD, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kali ini Dr. Harisakti akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian, teman-teman perkis sekalian, apa sih itu hipertensi paru. Jadi kita mengenal lebih dekat mengenai hipertensi paru itu sendiri. Dokter hari ini kebetulan penelitiannya berkali-kali mengenai hipertensi paru. Jadi memang ahli di bidangnya. Silakan Dokter Hari. Ya, terima kasih banyak Dokter Feby. Selamat siang pada orang rekan-rekan sekalian ya yang telah hadir siang-siang seperti ini untuk menghadiri seminar tentang ya untuk ini topik saya adalah mengenali hipertensi paru, sangat penting dan saya kira penting bagi kita untuk meningkatkan awareness tentang hipertensi paru ya. Dan tadi Dokter Maya sudah sangat menjelaskan tentang ya bagaimana dengan gagal jantung. Karena sedikit banyak bersinggungan karena hipertensi paru kalau misalnya kita ditangani ujung-ujungnya adalah gagal jantung. Jadi saya kira sudah banyak dijelaskan dari Dokter Maya mengenai bagaimana menjalani kehidupan sebagai pasien dengan hipertensi paru. Sekarang apa itu hipertensi paru? Hipertensi paru sendiri adalah suatu kondisi di mana tekanan darah di pembuluh darah paru. Kalau kita selama ini kan mengenal ada hipertensi yang biasanya tekanan darah 120 per berapa 80 gitu ya. Tapi ini adalah tekanan darah yang ada di pembuluh darah paru. Di mana pada keadaan normal di sini kita bisa lihat pembuluh darah itu lebar ya dan dia berdenyut dengan baik, tapi pada hipertensi paru dia mengalami penebalan sehingga rongganya jadi menyempit. Hal ini menyebabkan tekanan paru yang tinggi yang apabila tidak ditanganin akan mengganggu nanti adalah jantung kanannya jadi bengkak. Karena di mana jantung kanan biasanya tidak bisa melawan tekanan yang tinggi. Nah, ini contohnya lah. Jadi darah dari seluruh tubuhnya, darah kotor itu akan ditampung di jantung kanan. Dan jantung kanan nanti akan dialirkan ke paru-paru yang akan dibersihkan, baru balik jantung kiri. Dari jantung kiri akan dipompa seluruh tubuh. Nah, gitu. Jadi kelihatan bahwa jantung kanan fungsinya hanya memang untuk ke paru-paru aja. Jadi kalau paru-parunya terganggu, terutama pembuluh darahnya, karena tekanan tinggi dia nggak akan sanggup. Gitu. Jadinya dia akan, kalau misalnya ada penyempitan, maka akan terjadi jantung kanannya menjadi bengkak. Ini saya ingin sedikit menggambarkan saja bahwa pembuluh darah paru tuh ada yang kita sebut arteri pulmonal, kapiler di paru-parunya, dan vena. Kenapa sih saya gini? Karena hipertensi paru dimensinya banyak, gitu ya. Jadi dan terapinya yang sangat tergantung dengan penyebabnya. Contoh kalau di pulmonal arteri kita sebut prekapiler, kalau di kapiler itu adalah ini kapiler, atau kalau vena di postkapiler. Penyebabnya beda-beda. Kalau prekapiler penyebabnya apapun itu, kalau misalnya tidak ditangani jadi gagal jantung kanan, ya. Prekapiler apa aja? Dari penyakit jantung bawaan,
atau idiopatik yang nggak tahu penyebabnya, genetik, autoimun, ada penyakit jantung jaringan ikat atau sumbatan multara paru, ini semuanya menyebabkan pH prekapiler. Lalu ada yang di kapiler, biasanya kita sebut penyakit paru, pasien udah lama TBC atau penyakit paru asma kronik, semuanya bisa menyebabkan tekanan tinggi juga sehingga akan akhir ujung-ujungnya mengganggu jantung kanan. Atau di pembuluh darah venanya. Nah, ini kadang-kadang penyakit jantung kiri, yaitu adalah penyakit jantung koroner atau gangguan katup seperti katup mitral, itu juga bisa menyebabkan hipertensi paru, tapi berbeda jenisnya. Yang nanti akan dibicarakan terapinya tentu saja berbeda gitu. Tandanya apa? Saya kurang lebih sebenarnya tandanya mirip sekali dengan yang telah dijelaskan Dr. Maya. Karena bagaimanapun hipertensi paru ujung-ujungnya adalah gagal jantung, terutama di gagal jantung kanan. Pertama, mungkin di sini ada nyeri dada, berdebar-debar dan batuk. Kenapa? Karena tekanan parunya tinggi sehingga jantung kanannya tidak bisa menangani sehingga jadinya dia akan timbul dalam bentuk stres di jantung kanan berupa nyeri dada. Tentu saja kemudian cepat lelah, sesak nafas dengan aktivitas ringan, bengkak gitu. Pingsan karena semuanya ini adalah tanda-tanda gejala hipertensi paru yang sebenarnya adalah gagal jantung kanan. Jadi kurang lebih mirip-mirip dan ini harus segera berobat ke dokter. Apalagi kalau misalnya ada namanya krisis hipertensi paru, kadang-kadang saking tingginya tekanan paru sehingga dia tidak bisa mengalir dari jantung kanan ke jantung kiri. Ini tandai saturasi oksigennya jadi rendah, sesak nafasnya sangat berat, tensinya turun. Nah, ini harus bahaya, segera kalian berobat ke rumah sakit gitu untuk mendapatkan terapi yang baik. Waspadai. Nah, ini sebagai gambaran aja, hipertensi paru bukan suatu penyakit yang ternyata kalau kita ini jarang gitu. Ternyata banyak juga gitu. Ini salah satu data di harapan kita sendiri dari 3.971 ada pasien hipertensi paru sebanyak 3.971. Jadi kalau dibilang sedikit, ya memang dibandingin penyakit jantung koroner tentu saja yang lain sedikit ya, tapi ternyata populasinya cukup banyak ya dengan berbagai macam penyebab. Kalau di RSU sendiri masih baru, rumah sakit baru, saya kira itu pun sudah ada pasien-pasien hipertensi paru 20 dalam bulan terakhir ini, dan sisanya ini kalau misalkan ini dari saya minjam dari teman-teman di Jogja sendiri sudah menunjukkan bahwa banyak sudah mengumpulkan pasien-pasien hipertensi paru dan salah satunya penyebab terbanyaknya adalah penyakit jantung bawaan. Lalu apa yang harus kita lakukan bila kita mendapati pasien hipertensi paru? Pengobatannya sangat disesuaikan dengan jenis tadi. Makanya saya cukup banyak menceritakan mengenai jenis-jenis pH-nya. Tergantung jenis pH yang diderita, keparahan penyakit dan ketersediaan obat. Jadi pada dasarnya ada yang dikenal obat hipertensi paru. Apa sih obat hipertensi paru? Itu yang spesifik menurunkan tekanan paru. Dan sampai saat ini pasien-pasien yang perlu diberikan obat tersebut adalah pasien tadi yang pH yang prekapiler, gitu ya. Atau dari sedangkan obat ada juga jenis-jenis bedah tentangan tertentu seperti karena sumbatan paru itu, atau kalau ada penyakit jantung bawaan kita koreksi penyakit jantung bawaannya, sampai kalau di luar negeri ada transplantasi paru tapi saya kira belum ada ya di Indonesia, atau ada untuk intervensi non bedah pada beberapa jenis dari hipertensi paru. Ini ya, oke. Ketersediaan obatnya sayang sekali sampai saat ini untuk yang spesifik prekapiler masih sangat terbatas. Biasanya kita berikan adalah sildenafil, yang ada berapros, ilopros, kadang-kadang ada masitena. Tentu saja sampai saat ini hanya 2 yang ada di BPJS, yaitu sildenafil dan berapros. Ya. Terapi lainnya apa? Terapi lainnya kurang lebih untuk mengatasi gagal jantung kanan. Kurang lebih mirip tadi yang seperti dikatakan oleh Dr. Maya. Pertama diuretik, keseimbangan cairan penting. Tentu saja oksigen ini adalah penting karena oksigen adalah zat alami yang dapat menurunkan tekanan paru. Lalu biasanya karena darah saturasi oksigen kurang, maka biasanya zat besinya kurang tuh terpakai buat produksi darah. Jadi biasanya seringkali defisiensi zat besi. Lalu pengencer darah. Pengencer darah juga tergantung jenisnya apa. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang ada sumbatan pembuluh darah, tentu saja itu akan kita bisa berikan pengencer darah. Dan yang paling penting adalah support psikososial. Ini sangat-sangat penting. Di sini kita ada yayasan hipertensi paru yang saya kira saya selalu pada pasien-pasien saya selalu menyarankan untuk ikut bergabung karena bisa saling sharing, di mana yayasan hipertensi paru diciptakan oleh pasien hipertensi paru, dikelola pasien hipertensi paru, dan untuk pasien hipertensi paru saya kira sangat akan berguna untuk teman-teman
yang belum pernah bergabung dengan hipertensi paru mengetahui bagaimana cara hidup dengan menjalani pasien hipertensi paru. Pertanyaan yang sering timbul juga, apakah perlu tabung oksigen di rumah? Saya sarankan pada pasien-pasien hipertensi paru penting untuk adanya tabung oksigen. Tadi karena salah satu oksigen adalah zat alami yang bisa berfungsi menurunkan tekanan paru. Jadi apabila tekanan parunya tinggi dan oksigennya kurang, maka kita bisa pakai oksigen dulu sampai mencapai target yang kita mau. Dan tentu saja diskusikan dengan dokter Anda bila ada kekhawatiran perlu oksigen apa enggak, dan target saturasi perlu didiskusikan karena beda-beda antara jenis pH-nya ya, jenis hipertensi parunya tentu saja beda. Bagaimana aktivitas fisik? Saya kira aktivitas fisik penting, tetap perlu dilakukan, tapi seperti Dokter Maya bilang tadi sangat harus disesuaikan dengan kondisi. Nanti mungkin dokternya akan biasanya menilai kapasitas fisiknya setinggi apa sehingga kita bisa melakukan program olahraga yang terbaik buat pasien. Dan penting sekali olahraga itu harus dilakukan terus-menerus, nggak bisa sekali saja. Kalau saya bilang itu sebenarnya kalau olahraga sesekali aja itu adalah dapat capeknya doang. Di mana olahraga itu akan menguntungkan kalau dilakukan terus-menerus dalam waktu yang secara kontinu. Walaupun pelan-pelan, tapi kalau terus-menerus itu akan baik dibandingkan nggak pernah olahraga, sekali olahraga itu dapat capeknya aja, nggak dapat sehatnya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan itu perlu dikontrol dan dimonitor oleh dokter. Ya, jadi sebagai kesimpulan, sesak nafas pada hipertensi paru karakteristiknya beda. Ya tentu saja ada mirip dengan gagal jantung yang lainnya, dan jagakan ada gejala-gejala yang tadi ada sesak, cepat capek itu jangan diabaikan. Deteksi dini yang klasifikasi itu penting buat karena beda-beda tadi penyebabnya apa, ya. Dan manajemen hipertensi paru bersifat multidimensi dari suportif tadi, terapi spesifik pH-nya dan terapi sesuai dengan penyebabnya apa. Saya kira sekian mungkin presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa membantu mengenali apa itu hipertensi paru, tanda-tandanya, sehingga pasien bisa berobat, dan kira-kira manajemennya apa untuk pasien-pasien dengan hipertensi paru. Mungkin itu aja Dokter Feby kalau dari saya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kita banyak dalam diskusinya. Sudah banyak pertanyaan sebenarnya di Q&A, banyak sekali. Saya ini sedikit takjub sebenarnya, ini berbeda sekali kalau kita memberikan webinar untuk medis ya, Dokter Hari dan Dokter Maya, bahwa pertanyaannya justru lebih kritis pada saat kita sedang memberikan webinar kepada awam kali ini. Mungkin para hadirin sekalian nanti bisa menyimak, tadi sudah ada beberapa pertanyaan mengenai modalitas terutama pemeriksaan. Tadi ada yang bertanya tentang EKG, kemudian tadi follow up-nya itu mengenai fungsi jantung itu seperti apa, terus kemudian ada berbagai istilah-istilah medis mungkin dari hasil pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh dokter jantung, terutama ada pemeriksaan labor berupa NT-proBNP, itu sudah ditanyakan juga di kolom Q&A. Nah, mengenai modalitas kali ini, apa sih yang akan dokter jantung Anda lakukan apabila Anda datang kepada dokter jantung, kemudian Anda dicurigai diagnosis gagal jantung atau hipertensi paru, dokter jantung Anda akan melakukan berbagai pemeriksaan dengan berbagai macam modalitas, mungkin juga akan bertahap pemeriksaannya. Cuman saya dan tugas kita, terutama dari PERKI sebagai organisasi dokter spesialis jantung dan kardiovaskular di Indonesia, itu adalah mengedukasi masyarakat mengenai pemeriksaan. Jadi selain juga mengenai diagnosis penyakit itu sendiri. Sudah hadir bersama kita Dr. Luh Oliva Saraswati Swastika. Beliau adalah seorang konsultan kardiologis di bidang imaging di Rumah Sakit Udayana University Hospital dan Sanglah General Hospital Denpasar, Bali. Dr. Via ini dari Bali. Jadi kalau dalam rangka WHD kali ini saya sendiri datang dari Pekanbaru, Dr. Maya ini dari Bandung, Dr. Hari dari Depok. Kemudian kita datangkan juga Dr. Luh Oliva dari Bali. Jadi jarang-jarang kalau misalnya tidak webinar kita bisa bertemu dengan masyarakat sekalian dari dokter yang hampir dari seluruh penjuru Indonesia. Dr. Oliva akan menjelaskan mengenai modalitas ini. Silakan Dr. Oliva. Terima kasih Dr. Feby untuk kesempatannya, untuk dijebaknya di sini ya kayaknya ya lebih tepat mungkin ya. Terima kasih. Slide saya udah kelihatan apa belum? Sudah ya?
Oke, baik. Selamat sore untuk semua. Perkenalkan, saya Oliva. Saya salah satu kardiologis, konsultan ekokardiografi di Rumah Sakit Universitas Udayana di Denpasar, Bali. Sore ini saya akan melanjutkan nih tugasnya dari Dr. Maya dan Dr. Hari, bahwa tadi sudah beliau-beliau berdua jelaskan penyakit gagal jantung sama hipertensi paru itu seperti apa. Nah, ini saya akan menjelaskan kira-kira kalau datang ke dokter jantung tuh apa sih yang bakal dilakukan sama dokter jantung tersebut. Itu di daerah masing-masing ya, ini secara umumnya kita. Jadi kita tahu bahwa kebanyakan nih pasien gagal jantung sama hipertensi paru yang sering bikin datang ke dokter jantung itu ada keluhan utamanya biasanya sesak nafas. Disertai keluhan-keluhan lain seperti bengkak, kemudian cepat capek, tapi utamanya biasanya adalah sesak nafas. Nah, sesak nafas sendiri kita punya banyak penyakit yang harus kita pikirkan. Jadi bisa dari penyakit paru, atau bahkan yang sekarang lagi ngehits pandemi adalah COVID-19, atau bahkan ada alergi, atau yang akan kita bahas di sini adalah apakah itu suatu penyakit jantung berupa gagal jantung atau suatu hipertensi paru. Jadi biasanya kalau pertama ketemu dokternya, pasti dokternya akan tanya banyak. Jadi sesak nafasnya seperti apa, kemudian mendeskripsikan keluhan-keluhannya, kemudian juga melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi setelah anamnesa atau setelah menanyakan beberapa pertanyaan terkait keluhan dan gejalanya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini ada beberapa nanti secara umum hampir serupa, tapi mungkin kita akan step by step dari yang paling sederhana dulu. Jadi yang sering kita lakukan biasanya adalah EKG atau rekam jantung, kemudian foto ronsen dada biasanya, laboratorium, echo atau USG jantung, kemudian yang lebih advance atau lebih canggih itu adalah biasanya bisa treadmill stress test, kemudian bisa kateterisasi, CT scan, tes perfusi, atau bahkan MRI. Jadi nanti akan tergantung apa kecurigaan dari dokternya penyakit yang diderita oleh pasien-pasien kami. Nah, ini yang paling sering kalau udah tahu atau pernah mengalami sendiri yaitu EKG. Ini pada saat istirahat ya, jadi tidak melakukan aktivitas, tiduran, kemudian dilakukan rekaman jantung. Jadi ini adalah rekaman dari listrik jantung. Baik pada pasien hipertensi paru maupun gagal jantung, belum tentu pasti ada kelainan. Bisa saja gambarannya seperti normal, tapi kita bisa ketemu kelainan yang lain, yaitu misalnya ada suatu gangguan irama atau irama jantungnya tidak teratur, bisa ketemu ada pembesaran dari jantung kiri atau kanan, atau misalnya pada gagal jantung yang karena koroner misalnya, itu bisa menunjukkan gambaran iskemia di mana otot jantungnya itu kekurangan oksigen sehingga membuat perubahan dari gambaran rekam jantung atau EKG-nya. Atau mungkin kalau yang pada kondisi serangan jantung baru atau lama itu juga bisa ada perubahannya. Salah satu contohnya, ini adalah salah satu rekaman jantung di mana ada irama yang tidak teratur. Jadi kita bisa lihat kalau dilihat di gambaran sandi rumput itu, gambaran rumput di paling bawah, itu letak garis-garis yang ke atas, jaraknya satu sama lain itu berbeda, ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi itu menunjukkan ada gangguan irama atau irama yang tidak teratur ya. Ini salah satu kelainan yang bisa kita temukan baik pada gagal jantung ataupun pada hipertensi paru. Kemudian pemeriksaan lain yang juga kita rutin lakukan itu adalah ronsen toraks atau foto dada. Biasanya kita kenal dengan istilah foto dada, yang baik pada gagal jantung maupun hipertensi paru ini mendukung. Jadi nanti bisa kelihatan gambaran-gambaran yang khas untuk masing-masing penyakit. Dimana kalau gagal jantung, kebanyakan dia bisa ada pembesaran jantung, terutama nih yang paling sering adalah pembesaran jantung yang kiri. Kadang-kadang kalau yang kondisinya sedang berat atau sedang ada serangan dari gagal jantung itu yang mendadak, itu dia bisa ada gambaran cairan yang menumpuk di paru. Ya. Sedangkan kalau pada hipertensi paru, bisa ditemukan pembesaran jantung juga, tapi biasanya yang membesar adalah jantung yang bagian kanan, disertai dengan pembuluh darah paru atau arteri paru yang juga menonjol. Jadi yang bisa kelihatan di kanan ini, itu adalah tonjolan dari pembuluh darah paru yang membesar. Kemudian pada beberapa dokter kita akan melakukan suatu 6-minute walking test. Mungkin teman-teman yang hipertensi paru ini cukup sering ya dilakukan. Gagal jantung juga. Jadi ini sebenarnya kita
menilai seberapa kuat sih pasien tersebut melakukan aktivitas fisik yang kita nilai dari dalam tanda kutip olahraga ringan. Jadi berjalan selama 6 menit itu seberapa jauh bisa jalan, berapa meter bisa jalan. Nah ini nanti akan dilakukan serial, jadi nanti akan menilai kalau ada perbaikan, misalnya udah dikasih obat, ada perbaikan dari gejala atau keluhan, kita pastikan kalau dia jalan bisa lebih jauh nggak jalannya setelah kita berikan obat-obatan kita. Jadi itu salah satu yang menilai juga keberhasilan obat-obatan yang diberikan oleh dokter jantung tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan lab atau pemeriksaan darah, ini baik pada kecurigaan gagal jantung maupun hipertensi paru, secara umum sih kita biasanya periksa lengkap, itu adalah darah lengkap seperti hemoglobin atau HB, leukosit itu, kemudian fungsi ginjal, jadi ada kreatinin serum dan estimasi clearance-nya, fungsi ginjalnya, fungsi hati, kemudian BNP atau NT-proBNP, tadi di Q&A sudah ada yang pernah cek NT-proBNP juga. Kemudian kalau ada kecurigaan kelainan tiroid yang berkaitan baik dengan gagal jantung atau hipertensi paru, maka kita cekkan fungsi tiroid. Nah, yang cukup spesifik atau lebih detail lagi, kalau pada gagal jantung, kalau kita curiga penyebabnya adalah serangan jantung, sekarang sedang pasiennya serangan jantung, maka kita cekkan troponin biasanya. Kemudian ada screening diabetes, jadi cek gula darah puasa 2 jam setelah makan, HbA1c, kemudian ada elektrolit, albumin, dan pemeriksaan urin atau pemeriksaan kencing. Sedangkan pada hipertensi paru, kita bisa tambahkan dengan cek analisa gas darah atau tes serologi untuk deteksi penyebab dari hipertensi parunya, bisa HIV, hepatitis, maupun penyakit jaringan ikat. Nah, sekarang masuk ke echo. Ini udah lebih spesifik lagi ya. Echo ini atau kita kenal dengan USG, ultrasound dari jantung. Seperti kalau ultrasound, kalau ibu hamil tuh ultrasoundnya di perut. Nah, ini USG-nya adalah di dada. Jadi kita mau lihat jantungnya itu seperti apa strukturnya secara anatomi maupun fungsinya seperti apa. Dan ini kita akan lakukan pada semua pasien yang kita curigai gagal jantung ataupun hipertensi paru. Yang kita nilai di sini biasanya adalah satu, fungsi pompa jantungnya seperti apa. Jadi kita tahu pompa jantung kiri sama kanan itu dinilai dengan LVEF atau TAPSE, kemudian fungsi diastolik atau relaksasi dari jantung kiri bagaimana, kemudian ada nggak gerakan dinding jantung yang mengalami kelainan. Jadi apakah dia menurun atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Kemudian apakah terdapat ruang jantung yang membesar atau membengkak? Kemudian apakah ada kebocoran katup atau klep jantung maupun ada lubang di dinding jantung? Ya. Nah, kalau mau mengenal istilahnya lagi, nanti kita akan kenal satu-satu. Jadi ada LVEF atau seringkali disingkat EF biasanya, itu menggambarkan fungsi pompa jantung kiri. Jadi jantung kiri kalau memompa, itu dia normalnya itu angkanya di atas 50%. Jadi kalau nanti misalnya dengar EF 60%, nah itu berarti pompa jantung kirinya berfungsi dengan baik, dia bisa memompakan darah sebanyak 60% dari asalnya gitu. Nah, ketika itu turun kurang dari 50%, berarti kita curiga jantung kirinya ini pompanya bermasalah. Jadi EF itu menunjukkan fungsi pompa jantung kiri. Kemudian fungsi diastolik LV atau tadi kayak di Q&A sudah ada yang sebut disfungsi diastolik grade 1. Nah, diastolik itu menggambarkan kemampuan dari serambi jantung kiri untuk relaksasi. Jadi kalau dia kaku, dia cenderung tidak bisa rileks. Nah, ketika dia nggak bisa rileks, itulah yang kita sebut dengan disfungsi atau kelainan fungsi dari diastolik ventricle kiri. Kemudian TAPSE ini menggambarkan fungsi pompa jantung kanan. Normalnya di atas 1,6 cm. Jadi kalau pada pasien hipertensi paru, yang pompa jantung kanannya ini angka TAPSE-nya kurang dari 1,6 cm, berarti pompa jantung kanannya itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Jadi sudah mulai kurang baik pemompaan dari jantung kanannya. Kemudian yang lain, dia bisa ada klep atau katup jantung yang bocor, di mana
Di dalam jantung itu ada 4 klep seperti pintu, itu bisa bocor di mana saja, tergantung nanti penyakitnya. Jadi 4 itu bisa bocor salah satu, bisa bocor 2, atau bahkan bisa bocor keempatnya, tergantung penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian ada juga yang pasien dengan lubang di dinding jantung, di mana ini biasanya merupakan suatu penyakit jantung bawaan dari lahir. Jadi ini biasanya akan berkaitan dengan hipertensi paru ya. Tadi yang Dokter Hari udah sempat sebut bahwa penyakit jantung bawaan adalah salah satu penyebab terbanyak dari hipertensi paru yang ada di Indonesia ini. Nah, ini salah satu gambaran videonya. Jadi pada gagal jantung kita bisa ketemu EF-nya bisa normal kalau pada kondisi-kondisi tertentu seperti gagal jantung karena hipertensi misalnya atau diabetes, bisa menurun ringan, atau yang sering pada gangguan koroner itu dia menurunnya lumayan berat, kurang dari 40%. Kemudian kita bisa dapat gerakan otot jantung yang menurun, bisa terjadi kekakuan otot atau gangguan relaksasi jantung yang tadi dikenal istilahnya disfungsi diastolik. Kita bisa ketemu jantung bengkak, biasanya sih di jantung kiri yang sering kalau gagal jantung. Kemudian bisa ada kebocoran katup juga. Oke. Sedangkan pada hipertensi paru, kita biasanya bisa dapatkan jantung kanan yang bengkak. Jadi bermasalahnya hampir selalu di jantung kanan ya. Jantung kanan yang bengkak, klepnya yang di jantung kanan bocor, jadi ada aliran darah yang lewat balik, bisa ada lubang di dinding jantung, dan kita juga bisa hitung-hitung perkiraan kira-kira seberapa sih tekanan pembuluh darah atau arteri paru berdasarkan echo. Tapi nanti untuk yang echo pada hipertensi paru ini tergantung penyakit dasar yang menyebabkan hipertensi parunya. Jadi nanti hasilnya akan berbeda-beda dari satu pasien ke pasien lain. Ya. Nah, yang paling advance, salah satu yang paling advance itu adalah kateterisasi jantung. Di mana ini akan dilakukan kalau pada pasien gagal jantung. Satu, kalau kita curiga penyebab dasarnya adalah penyakit jantung koroner. Kita biasanya lakukan angiografi koroner. Yang kita mau lihat apakah ada penyempitan atau pembuntuan total dari pembuluh darah. Yang mana mungkin nanti akan perlu dilakukan pemasangan ring. Kalau pernah dengar istilah ring jantung, nah itu biasanya ring itu dipasang di pembuluh darah koroner jantung. Sedangkan pada pasien hipertensi paru, kita lakukan kateterisasi juga, tapi jenis yang berbeda. Ini adalah kateterisasi jantung kanan yang fungsinya nanti dia akan mengukur tekanan di PA atau pulmonary artery atau arteri paru, pembuluh darah paru. Ya. Nah ini contohnya. Jadi pada angiografi koroner atau kateterisasi koroner, dia bisa masuk lewat pembuluh darah paha atau pembuluh darah tangan biasanya kalau sekarang ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan ke aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah utama dari jantung yang keluar ke arah seluruh tubuh. Nanti dia kateter ini atau selang kecil itu akan masuk ke pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini dia mengitari jantung. Kemudian dia akan memberi makan untuk otot-otot jantung, ya. Nah, nanti akan masuk ke masing-masing pembuluh darah, baik yang kiri depan, kiri samping maupun yang kanan. Kemudian akan dilakukan penyuntikan cairan kontras dan itu kemudian direkam. Nah, nanti pembuluh darah itu akan terisi cairan kontras itu dan akan kelihatan sempitnya di mana, buntunya di mana. Seperti contoh yang di kanan ini, kalau kita lihat dia di gambar A itu dia hanya terisi cairan kontras yang hitam itu sampai bagian atas tengah. Tapi kalau kita lihat di F, setelah dilakukan pemasangan ring, dia cairan itu bisa mengisi sampai ke bawah. Artinya pembuluh darah tuh sebenarnya ada sampai bawah, tapi dia buntu di bagian tengah atas. Nah, karena sudah dipasang ring, bisa lewat lagi cairan kontras itu dan sudah loss pembuluh darahnya. Jadi sudah terlewati oleh darah artinya gitu. Sedangkan kalau pada kondisi hipertensi paru, yang kita lakukan adalah kateterisasi jantung kanan, di mana ini tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosa secara pasti. Jadi kita tahu hipertensi paru secara pasti itu memang sebenarnya harusnya lewat kateterisasi jantung kanan, di mana kita dapatkan tekanan PA secara rata-rata atau MPAP itu lebih dari 20 mm Hg. Kemudian kita bisa menilai derajat beratnya hipertensi paru dari tekanan tersebut.
dan evaluasi penyakit lain. Salah satunya adalah evaluasi kelainan atau penyakit jantung bawaan. Nah, di mana nanti kateterisasi itu kalau yang tadi dia masuk ke aorta, kemudian masuk ke arteri koroner. Kalau yang kateterisasi jantung kanan lewat paha ditusuknya, kemudian masuk ke dalam vena, dan akhirnya akan masuk ke jantung kanan. Lewat jantung kanan akan masuk ke arteri pulmonal atau arteri paru. Nanti di sini akan diukur tekanannya. Yang kita dapatkan MPAP atau tekanan darah rata-rata di arteri pulmonal tadi. Dan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang mungkin tidak di semua tempat ada sayangnya, tapi beberapa tempat khusus seperti di Jakarta sama di Bandung kayaknya ini bisa dilakukan. Sayangnya di Bali kita belum punya sih. CT scan yang untuk pasien emboli paru misalnya, atau perfusion scan, VQ scan, cardiac MRI, ini khusus untuk pasien hipertensi paru utamanya. Jadi untuk CT pulmonary angiography dan VQ scan, ini kalau kita curiga hipertensi parunya akibat bekuan darah yang sudah lama ada di pembuluh darah paru. Jadi istilahnya adalah CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Sedangkan MRI jantung ini kita bisa menilai fungsi jantung kanan dan pembesaran arteri paru. Jadi teman-teman semua kalau ketemu dokter jantung, kita kalau ada kecurigaan gagal jantung maupun hipertensi paru, itu biasanya berdasarkan gejala, sesak nafas, dan lain-lain yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maya dan Dr. Hari, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjangnya nanti mulai dari EKG, ronsen toraks, ekokardiografi, dan yang lebih canggih lagi itu nanti akan menyesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing, kemana arah kecurigaan dari dokter jantung yang memeriksa teman-teman semua. Demikian. Terima kasih, mungkin dari saya Dr. Feby seperti itu. Terima kasih Dr. Oliva, terima kasih semua pembicara. Dr. Oliva mungkin tadi barusan sudah menjawab sebagian besar pertanyaan mengenai modalitas, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ada sisi Q&A, ini pertanyaannya udah banyak sekali. Terutama nih kayaknya banyak dari pasien-pasien yang menderita hipertensi paru dan gagal jantung. Nanti kita akan ada sisi Q&A di akhir, dan juga 2 orang penanya terbaik kita akan kasih ada souvenir dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia yang bekerja sama dengan Perki kali ini dalam menyelenggarakan webinar hari ini. Kemudian mungkin kalau misalnya kita bicara, tadi sudah mendengarkan dari 3 orang pakar. Kadang-kadang bahasa itu kadang-kadang kita mungkin tidak sama antara bahasa yang kita gunakan antara medis dengan yang biasa digunakan dengan awam. Hari ini saya sudah menghadirkan salah satu teman kami dari Yayasan Hipertensi Paru yang mengalami hipertensi paru. Jadi ini adalah suatu sharing session yang diadakan dengan Perki dan Yayasan Hipertensi Paru Indonesia agar hadirin sekalian yang hadir pada webinar kali ini bisa mendengar langsung dari penderita hipertensi paru mengenai apa yang penderita tersebut rasakan, dan juga apa yang sudah dokter lakukan dan apa yang dia lakukan dalam rangka menuju sehat tentunya ya. Kalau misalnya sakit kan tujuan akhirnya adalah sehat atau meningkatkan kualitas hidup. Ada Mbak Siska Dewi. Mbak Siska Dewi. Ya, halo Feby. Halo Mbak Siska Dewi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Mbak Siska Dewi ini adalah seorang guru. Boleh saya sebutkan umurnya Mbak ya? Ya, boleh. Oke. Boleh saya sebutkan umurnya. Mbak Siska Dewi ini ada seorang guru berusia 44 tahun yang saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Jadi nanti Mbak siswa, oke, udah pensiun dari profesi gurunya ya Mbak Siska Dewi ya. Oke. Mbak Siska Dewi ini didiagnosis hipertensi paru ya Mbak ya? Ya, betul. Oke. Sejak tahun berapa didiagnosis hipertensi paru? Aku diagnosis sampai ke pH-nya itu mungkin akhir
2011 atau awal 2012, saya lupa ya, karena perjalanannya panjang dok, nggak langsung diagnosis PH gitu, nggak. Oke, jadi sampai dengan diagnosis itu ditegakkan, Mbak Siska ini sudah mengalami berbagai macam pemeriksaan tentunya ya. Oke, boleh cerita sedikit nggak awalnya Mbak Siska itu apa sih gejalanya yang Mbak Siska rasakan pada saat awal sakit dan kapan itu? Oke, baik. Waktu itu saya hamil anak ketiga ya dok. Hamil itu belum terasa apa-apa. Waktu meriksa itu katanya nadinya udah nggak beraturan. Katanya ibu jantung. Enggak, saya bilang saya nggak jantung dok, sehat gitu. Kemudian saya di EKG, hasil EKG itu katanya gangguan irama. Nah dokternya curiga itu bocor jantung, dia bilang kan. Jadi malam periksa kandungan, pagi harus disesar karena resiko dua-duanya tinggi katanya gitu, seperti itu. Jadi saya operasi sesar, kemudian sempat masuk ICU 3 hari koma ya, koma, kemudian sadar, terus dibilang bocor. Kemudian saya pindah rumah sakit dok, karena kan di situ bukan rumah sakit jantung. Saya pindah ke beberapa rumah sakit, nggak langsung ke tempat tujuan rumah sakit yang. Jadi setelah selesai dirawat pertama, kemudian kontrolnya di rumah sakit lain ya, Mbak Siska ya. Kemudian saya didiagnosis bocor kan, ada tes bubble ya namanya ya. Bubble test, betul. Di echo, kemudian dia bubble, ternyata katanya, oh ini nggak nyebrang, berarti nggak bocor Bu. Bengkaknya itu 80% dari hasil rongsen, itu. Mungkin saya jelasin sedikit nih ke yang itu. Jadi bubble test itu adalah pemeriksaan ekokardiografi. Apabila dari pemeriksaan ekokardiografinya tidak didapatkan hasil yang konklusif mengenai sekat jantung yang bocor, kita lakukan pemeriksaan bubble. Apabila nanti ada kontras yang dari bubble itu menyeberang, kemungkinan itu jantungnya bocor. Jadi atau ada gangguan di sekat jantung gitu ya. Mungkin pada saat itu Mbak Siska hasil bubble-nya negatif ya, sehingga dikatakan tidak ada kebocoran di dinding jantung. Tapi jadi malahan bingung kali ya, bubble-nya negatif gitu kan. Jadi ini apa dong gitu. Kemudian katup dok. Kan karena terbuka ya tekanan, mungkin tekanan paru tinggi, jadi katupnya terganggu. Dia bilang katupnya rusak. Katup rusak itu harus operasi. Ibu mau udah langsung dijudge. Ibu mau katup sapi atau katup babi. Nah saya kan nggak ngerti ya. Aduh, maksudnya disuruh diganti katupnya, dioperasi jantung, penggantian katup gitu ya. Saya udah parno itu kan, dibelah karena kan diterangin kan, dadanya dibuka kemudian diganti gitu. Aduh, udah stres juga tuh dok. Udah berdoa kita malam. Ternyata paginya datang lagi dokternya. Ternyata ibu bukan dari situ. Kita menyarankan untuk nuklir katanya. Oke, saya menjalani nuklir waktu itu kan. Pemeriksaan nuklir ya Mbak ya. Untuk melihat apakah hipertensi paru atau tidak waktu itu mungkin ya. Kemudian setelah nuklir saya menjalani CT scan yang pakai itu dok, cairan pakai kontras. Iya, itu rasanya kayak mau keluar semua dari mata, dari hidung, pokoknya kayak berat gitu kan karena cairannya banyak sekali. Itu belum ada diagnosa PH. Udah terus dikasih obat jantung biasa mungkin, tapi saya masih tambah sesak karena pakai baju sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, cuma di kasur lah. Kita udah pasrah malah punya bayi. Baru ya, pokoknya baru melahirkan kebetulan ya waktu itu. Saya ke dokter paru, disarankan ke dokter paru. Kebetulan dokter paru itu kita kenal ya karena keluarga dekat lah karena nenek saya langganan gitu kan. Nah dia menyarankan ke dokter sahabatnya. Nah dari situ saya didiagnosis PH sama dia, baru saya ketemu sildenafil. Itu yang membuat saya bangkit kembali, bisa aktivitas kembali, tapi nggak langsung sehat, nggak, cuma butuh proses. Perjalanannya panjang. Jadi 6 bulan dok, saya nggak bangun. 6 bulan, nggak bangun tuh maksudnya di atas tempat tidur. Di tempat tidur. Jadi kalau jalan sedikit udah sesak. Nah, saya cepat capek ya. Jadi tadi kalau kayak Dokter Maya jelaskan bahwa pada penderita hipertensi paru atau gagal jantung itu sendiri kita ada yang namanya kelas fungsional. Jadi kalau misalnya kelas Mbak Siska waktu itu kelas fungsionalnya ibaratnya di atas tempat tidur saja masih sesak, kemungkinan pada saat mungkin bengkak juga kakinya ya Mbak ya.
Tidurnya duduk ya. ya, Oke. itu bisa bahkan 3 bantal lagi mungkin ya. Duduk ya. Kakinya bengkak juga waktu itu, Mbak? Bengkak Sampai sekali. ke muka bengkak semua. Sampai ke muka bengkak Iya. semuanya. Oke, jadi functional class-nya itu functional class 4. Sedangkan kalau sekarang mungkin kalau Mbak Siska, kalau jalan-jalan gitu agak lari-lari kecil sesak nggak, Mbak? Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Berarti Mbak Siska functional class 1. Itu adalah tujuan kita menata laksana pasien gagal jantung ya, karena dan saya kan hipertensi cari paru. apa itu pH. Waktu itu ada komunitas, tapi Betul. bukanya baru 30 ya, sekitar puluhan. Belum sampai kayak sekarang kan banyak nih. Iya gitu. Cuma ngeri juga karena banyak yang drop, yang gimana kita juga aduh mikir gimana caranya harus bangkit. Karena saya punya bayi, jadi saya pikir harus sehat gitu, Dok. Oke. Ya alhamdulillah berangsur membaik gitu. Alhamdulillah berangsur membaik. Pada saat Mbak Siska ketemu dokter yang terakhir gitu ya, yang akhirnya mendiagnosis hipertensi paru setelah perjalanan panjang, melalui berbagai macam modalitas yang sudah diperiksa. Mungkin Mbak Siska itu tadi hampir semua yang dijelaskan oleh dokter Oliva itu sudah menjalani ya, EKG, echo dengan bubble test, kemudian nuclear perfusion test mungkin ya, angio, jadi yang tadi pakai cairan Mbak sudah pernah semua ya Mbak ya. Nah pada saat terakhir ketemu dengan dokter yang terakhir itu Mbak Siska membawa semua hasil pemeriksaan. Kemudian apa yang dokter terakhir lakukan? Dia memberikan, kan katanya di Australia ada ya, makanya dia belajar ke sana kan, mendalami pH. Terus obatnya harus ini saya kombinasikan dengan ini. Ternyata memang dampaknya positif gitu Bu saya berangsur-angsur pulih, terus saya bisa ngajar lagi. Alhamdulillah. Tapi dalam 2 tahun kemudian masuk rumah sakit lagi karena penumpukan cairan, Dok. Jadi harus di drip ya namanya ya. Oke, biar keluar semua cairan. Iya. Sekarang saya tanya, waktu masuk lagi 2 tahun kemudian setelah bebas gejala kan ya, terus kemudian masuk lagi, itu apa penyebabnya waktu itu? Apakah kebanyakan minum atau ada infeksi gitu loh? Kayaknya kebanyakan minum karena kan nggak ditakar saya minum, sampai sekarang juga masih bandel suka over kalau untuk minum. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Sasmaya apa sih hubungan antara pembatasan cairan dengan gagal jantung dan hipertensi paru, dan tadi Dokter Sasmaya sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan pembatasan cairan itu sendiri gitu ya. Nanti dijawab oleh Dokter Sasmaya. Kemudian pada saat itu ada gejala waktu 2 tahun setelah setelah bebas gejala terus kemudian itu bengkaknya luar biasa lagi. Enggak terlalu bengkak, cuma kayak ditindih batu kan rasanya kan, aduh capek nih, kan pakai angka ya, nomor berapa nih sekarang? Kayaknya udah nomor 5 deh gitu. Nah begitu nomor 7 saya udah nggak sanggup, ayo deh ke rumah sakit. Saya kadang kalau masih kuat saya masih tahan Dok, nggak ke rumah sakit gitu. Iya. Itu tahun berapa terakhir dirawat, Mbak Siska? Terakhir dirawat itu udah lama ya, 2016-15 mungkin ya. Karena berarti sekitar 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu terakhir dirawat. Nah sekarang mulai dari terakhir dirawat sampai sekarang nggak pernah dirawat lagi ya Mbak ya? Ya mungkin dirawat karena GERD, bukan karena pH-nya Dok. Yang terakhir pernah dirawat lagi karena GERD. Oke. Bagaimana sekarang dengan obat-obatan yang optimal, terutama untuk gagal jantung dan pH-nya? Kualitas hidup Mbak Siska sekarang bagaimana? Alhamdulillah, karena saya kan sekarang pola hidup sehat ya Dok, lebih banyak sayur sama buah. Untuk lemak yang asin udah agak kurang. Olahraga juga lingkungan saya mendukung, karena kalau olahraga tuh pasti mereka datang nyamper, ayo olahraga, meskipun saya jalan gaya keong gitu. Paling 10 putar rumah, tapi rutin alhamdulillah, paling Sabtu Minggu enggak. Berapa kali seminggu kira-kira Mbak Siska olahraga? 4-5 kali Dok. 4-5 kali seminggu. Ya. Sambil jemur kan jam 8 agak panas tuh, sambil jemur badan. Apa aja olahraganya, apa aja yang Mbak Siska lakukan? Saya jalan Dok bisanya. Alhamdulillah. Bisa jalan tidak berhenti selama 30 menit itu bisa ya? Saya bisa naik tangga Dok, tapi cuma sampai lantai 2. Kalau lantai 3 agak ngos-ngosan? Nggak bisa agak ngos-ngosan. Saya tahu diri lah gitu. Saya nggak mau maksa, jadi meskipun saya kuat, ada jeda 3 langkah, saya stop dulu. Kemudian lanjut lagi seperti itu. Oke. Gitu. Itu pentingnya. Tadi Dokter Sasmaya juga udah menjelaskan bahwa kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri, kemudian jangan sampai dadan gitu. Kayak kalau mulai
rasa lelah atau capek atau napas berat itu biasanya saya udah hibernasi deh, tiduran 2 hari kayak gitu di kasur, kadang pakai oksigen 10 menit lumayan lah. Masih standby oksigen sampai sekarang, Mbak, di rumah? Masih standby oksigen. Sekarang berapa saturasi oksigennya? Aku 98. Oh, oke, bagus. Dulu 10 gitu. Kalau dulu pas awal-awal berapa? Awal-awal saya nggak pernah ngerti oksigen saturasi ya, Dok, ya, baru pas sekarang aja. Kemarin kena COVID saya sampai 60 oksigen. Oh, sampai pernah kena COVID kemarin, Mbak? Pernah Januari tahun ini saya kena COVID satu keluarga. Sampai 60 saturasinya pada saat kena COVID. Di rumah sakit COVID. Di rumah sakit COVID. Alhamdulillah sehat. Saat ini gimana setelah COVID? Apakah hipertensi parunya sempat kambuh lagi? Enggak, alhamdulillah enggak. Main. Alhamdulillah enggak ya. Oke, tapi obat masih diminum teratur ya? Tetap, Dok, tiap hari nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Pernah saya lupa, Dok. Itu kayak ditindih batu. Biasanya masuknya yang biasanya itu apa? Obat buat ngeluarin cairan. Ya. Itu diuretiknya furosemid ya. Itu suka lupa tuh kalau udah Sabtu Minggu kan kita jalan-jalan nih, Dok. Suka minum, besoknya udah aduh bengkak gitu. Cuma minum lancar lagi, alhamdulillah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mbak Siska ya. Apa sih kiat untuk meningkatkan kualitas hidup dan tips and trick dihadirin saat ini banyak sekali penderita hipertensi paru dan gagal jantung. Iya, untuk yang pertama jangan apa? Iya, pertama itu nggak boleh stres ya. Pokoknya pikiran apapun yang negatif tentang penyakit nggak usah lah, bahagia. Positive thinking nomor 1. Pola makan itu utama juga. Karena biasanya hipertensi paru itu rata-rata punya lambung. Jadi harus hati-hati ya, selektif lah makanan. Cairan, takaran cairan itu saya masih belum bisa, Dok. Karena soalnya di sana ya. Susah ya. Ada tips and trick sebenarnya, Mbak. Kalau misalnya memang tidak punya alergi terhadap dingin, Mbak, bikin es batu kecil-kecil segede permen gitu ya. Jadi kalau mulai tenggorokannya kering dibandingkan menenggak cairan 1 gelas gitu ya, banyak 1 gelas glek-glek habis langsung, bisa ngemut es batu. Tapi dengan biar nggak haus aja. Jadi cairannya nggak akan terlalu berlebihan. Jadi bisa ngemut es batu. Cairannya kan cuma sedikit, tapi jangan es batunya 1 gelas, itu sama aja jadinya ya. Harus dicoba kayaknya. Kecuali kalau punya alergi dingin, mungkin nggak bisa itu dilakukan. Olahraga juga, Dok. Nomor 3 olahraga. Dan buat paru-paru jemur badan. Tadinya saya nggak pernah jemur badan, Dok. Begitu kena COVID kemarin jadi rajin. Rajin. Oke, jadi yang pertama positive thinking, yang kedua adalah atur pola makan, nomor 3 jangan lupa olahraga. Mungkin gitu ya, Mbak ya? Oke, mungkin satu lagi. Nomor 4, bahagia. Oke, terutama support system ya Mbak Siska ya. Keluarga, kemudian teman-teman, komunitas gitu mungkin ya. Oke, Mbak Siska Dewi, terima kasih banyak telah hadir pada siang hari ini. Saya akan menghadirkan semua pembicara, Dr. Sasmaya, Dr. Hari, Dr. Oliva, untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Ini ada 28 pertanyaan yang sudah masuk. Boleh dokter kita mulai satu-satu, Dok? Oke. Ada dari Ibu Kartika Susilowati. Oke, Dr. Sasmaya ini dan sekalian ada Ibu Wena juga menanyakan nih 2 pertama. Oke, yang pertama selamat siang dokter. Apa kriteria untuk dinyatakan sebagai gagal jantung permanen? Ya, oke. Terus bagaimana hubungannya? Apa sih itu kardiomiopati, bocor katup dengan gagal jantung? Itu yang pertama. Oke, ditanyakan dulu. Terus kemudian ini terus kemudian selanjutnya nih sekalian aja dijawab ya Dokter Sasmaya. Mungkin tadi di slide-nya sudah dijawab juga. Apa hubungannya gagal jantung dengan penyakit jantung koroner, dengan PJB? Terus kemudian pada gagal jantung kok bisa GERD, Dok? Atau sebaliknya gara-gara GERD bisa nggak sih gagal jantung, Dok? Gitu. Terus MCU apa sih yang harus dilakukan? Ini mungkin nanti buat Dokter Oliva juga sekalian nih. Kalau MCU, kalau misalnya untuk pasien gagal jantung itu apa sih yang kita periksa dan juga umur berapa harus dimulainya untuk MCU-nya. Terus kemudian olahraga apa nih Dokter Sasmaya tadi mungkin sudah dijawab di slide-nya.
Dan juga makanan apa yang cocok untuk pasien dengan gagal jantung? Silakan Dokter Sasmaya dulu, Dok. Ya, banyak banget ya Dokter Feby. Saya sambil baca aja ya. Aduh, Tadi pertanyaannya saya udah lupa Dokter Feby. 28 pertanyaan soalnya. Oke. Jadi Oh, pertama, terima kasih Ibu Kartika atas pertanyaannya. Selamat siang juga. Kriteria dinyatakan gagal jantung permanen. Ini mungkin bahasanya, kalau misalnya pasien gagal jantung itu biasanya kita akan melakukan evaluasi berkala. Evaluasi berkala dengan cara mempergunakan echokardiografi atau biasanya orang awam bilangnya USG jantung ya. Jadi kita lihat, sebenarnya evaluasi yang pertama itu adalah 3 bulan setelah kita optimalkan obat-obatan gagal jantungnya. Nah, kalau setelah 3 bulan itu kita harapkan harusnya dia pompa jantungnya setidaknya membaik sampai akhirnya kembali. Nah, biasanya kita akan mengatakan bahwa pasien itu kecil kemungkinan untuk kembali pompa jantungnya jika sesudah kita lakukan optimal obat-obatannya. Jadi sudah kita optimalkan obat-obatannya, ternyata sampai dengan 1 tahun belum kembali juga. Nah, kalau sudah dalam 1 tahun belum kembali juga setelah dioptimalkan obat-obatannya, maka kita bisa bilang jangan-jangan memang ini kemungkinan gagal jantungnya akan terus mengalami apa ya istilahnya mungkin bukan permanen, mungkin ya gagal jantung yang menetap. Tapi kalau gagal jantung itu tidak hanya dilihat dari pompa jantung saja atau ejeksi fraksi ya, tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Oliva ya. Ada juga pasien dengan gagal jantung yang ejeksi fraksinya sebenarnya baik nih gitu. Tapi dia ada keluhan sesak nafas dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang paling penting pada penderita gagal jantung itu adalah Bapak Ibu itu bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi, seperti apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan oleh Ibu Siska. Itu yang pertama, pilihan utamanya. Jadi jangan, angka itu jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Ya, angka itu jangan terlalu dipikirkan. Biar dipikirkan. Dokter Maya yang memikirkan angka. Ya sama ditemani Dokter Feby ya. Jadi itu biarkan saja gitu. Angka itu biarkan saja, tapi yang penting adalah Bapak Ibu merasakan kondisi tubuhnya membaik, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tidak ada perbedaan saat Ibu mengalami gagal jantung ataupun tidak mengalami gagal jantung. Karena angka itu bukan segalanya. Gitu Karena ya. target kita adalah memperbaiki kualitas hidup ya, Dokter Betul, Sasmaya ya. memperbaiki kualitas hidup dan memperbaiki juga harapan hidupnya tentu saja Dokter Feby ya. Jadi itu yang paling utama. Ya, kemudian yang kedua kardiomiopati. Nah, ini kardiomiopati itu adalah jadi kelainan otot jantung. Jadi kalau gagal jantung itu mudahnya mungkin kita bedakan menjadi 2 penyebabnya. Yang pertama adalah kelainan daripada otot jantungnya sendiri. Yang kedua adalah kelainan daripada pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otot jantung. Gitu. Jadi biasanya kalau kita mendapatkan pasien gagal jantung, kita lihat dulu nih, masalahnya di mana? Di otot jantungnya atau di pembuluh darah koronernya. Begitu. Nah, kalau kardiomiopati itu adalah pembuluh darah koronernya normal, tapi otot jantungnya yang terganggu. Nah, itu yang disebut dengan kardiomiopati. Dan itu memang jadi salah satu penyebab daripada gagal jantung. Bocor katup juga bisa menjadi salah satu penyebab daripada gagal jantung. Gitu. Seperti itu, Dokter Feby. Lalu, nah tadi sekalian saya berarti menjelaskan itu ya yang hubungan gagal jantung dengan penyakit jantung koroner sudah dijelaskan. Betul. Ya. PJB juga. Gimana tuh Dok? Nah, kok PJB bisa gagal jantung? PJB bisa gagal jantung. PJB itu banyak sekali ya masalahnya ya. PJB betul. itu banyak sekali. Bisa yang biru, bisa yang tidak biru gitu. Dua-duanya bisa menimbulkan gagal jantung dengan tampilan klinis yang berbeda-beda. Jadi prinsipnya memang Bapak Ibu apapun penyakitnya ya istilahnya apapun penyakit gagal jantungnya memang bisa berakhir ke gagal jantung. Itu permasalahannya. Jadi gagal jantung itu adalah kondisi akhir dari segala macam penyakit jantung. Betul, gitu. Betul begitu. Jadi memang semuanya bisa berakhir dengan gagal jantung. Jadi yang paling utama adalah deteksi dini dan diterapi secepat mungkin dan sebaik mungkin sehingga bisa mencegah untuk terjadinya gagal jantung. Begitu. Kemudian tadi pertanyaannya lagi, apa nama gagal jantung kok bisa jadi GERD sih Dok? Atau GERD itu bisa bikin gagal jantung nggak sih Dok? Ya, jadi kadang-kadang tuh memang kita ya kalau misalnya penyakit jantung itu seringkali sumir dengan GERD ya. Nah masalahnya itu disalahartikan sebenarnya. GERD itu kan memang sebenarnya gastroesophageal reflux disease. Jadi artinya adalah kelainan saluran pencernaan. Nah kelainan saluran pencernaan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya itu GERD dengan gagal jantung ataupun penyakit jantung gitu. GERD itu tidak ada hubungannya. Cuman salah satu keluhan daripada gagal jantung itu bisa menyerupai GERD.
Nah, salah satu keluhannya apa? Yang tadi saya bilang, perut terasa begah. Jadi perutnya terasa begah, jadi seperti kayak kalau kita mungkin kebanyakan makan kali ya. Kalau kita kebanyakan makan tuh kan akhirnya kayak nyesek ya ke atas tuh gitu. Jadi kayak ada yang mendesak diafragma kita. Nah, itu sebenarnya. Kalau misalnya memang Bapak Ibu mau melihat apakah ini keluhannya karena GERD atau karena gagal jantung, sebenarnya dilihat. Kalau perutnya makin besar, padahal makannya begitu-begitu saja, disertai dengan sesak nafas, ya jangan berpikir GERD. Itu kemungkinan adalah suatu gagal jantung. Tapi Mungkin kalau harus GERD, dibutuhkan pemeriksaan lanjutan ya, ya Dok, ya. betul. Tapi kalau GERD biasanya itu adalah asam lambung yang naik ke mulut sampai Bapak Ibu biasanya merasa mulutnya itu jadi pahit. Nah, itu biasanya kalau Dan GERD panas. itu. Ya, itu Oke. biasanya paling sering. Gitu sih Dokter Feby. Oke, tadi mungkin kalau olahraga dan makronutrien pasien jantung sudah dijelaskan Dokter Sasmaya pada presentasi ya tadi ya Dokter Maya ya. Saya pindah dulu ke Dokter Hari. Dokter Hari, ini banyak sekali Dok pertanyaan mengenai hipertensi paru. Mungkin nanti juga bisa dibantu pertanyaannya dibantu oleh Dokter Sasmaya. Dokter Sasmaya ya. Dok, saya wanita usia 38 tahun dengan diagnosis ASD dengan hipertensi paru yang berat. Severe pulmonary hypertension dibilangnya di sini. Dengan hasil NT-proBNP hasilnya 3.000, lebih dari 3.000. Oke, kita ketahui bahwa cut-off point NT-proBNP itu secara normal adalah di atas 125 untuk suatu kelainan jantung yang kronik ya. Apakah ini ada kaitannya Dok dengan gagal jantung dan gimana sih cara nurunnya? Ini mungkin Dokter Hari kemudian nanti dibantu dijawab oleh Dokter Sasmaya ya. Silakan Dokter Hari. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi NT-proBNP merupakan salah satu suatu pemeriksaan lab ya darah yang menunjukkan adanya stres di jantung lah, paling gampangnya seperti itu. Jadi sangat bisa berguna untuk pasien dengan hipertensi paru dengan gagal jantung kanan ataupun gagal jantung kiri ya. Jadi kalau gagal jantung kanan sendiri kita bisa menggunakannya sebagai target terapi atau stratifikasi risiko yang kita lakukan. Jadi kalau memang NT-proBNP-nya masih di atas 3.800, biasanya kita anggap berat kalau di atas 1.400 ya. Ada pasien hipertensi paru itu menunjukkan bahwa jantung kanannya masih stres. Walaupun kadang-kadang ini penting, kadang-kadang pasiennya mungkin klinis sudah perbaikan gitu, tapi di mana NT-proBNP-nya masih tinggi. Berarti itu tandanya kita sebagai dokter masih alarm, gitu. Ada warning sign alarm nih. Kita harus ada sesuatu yang harus tetap kita lakukan untuk memperbaikinya gitu. Jadi kita nggak bisa berpuas diri karena penyakit hipertensi paru adalah penyakit yang sifatnya progresif ya. Dan kadang-kadang nggak ketahuan, nantinya dia terus bertambah berat kalau misalkan kita tidak tangani dengan baik. Jadi kalau misalkan NT-proBNP-nya masih di atas 1.400 ya, maka mungkin terapinya ada yang harus kita optimalkan. Intinya itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa jantung masih dalam keadaan stres, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Dokter Sasmaya bisa membantu. Bagaimana sih caranya kita bisa menurunkan NT-proBNP ini, Dokter Sasmaya? Jadi mungkin pasien sendiri pada saat mendapatkan hasil pemeriksaan angkanya begitu tinggi sekali, di atas jauh di atas dari nilai normal, mungkin menjadi suatu ketakutan sendiri bagi para pasien terutama ya. Apakah bisa turun Dok nilai NT-proBNP yang sangat tinggi ini? Bagaimana sih caranya kita menurunkan nilai NT-proBNP ini? Ya, Dokter Feby. Sebenarnya memang seperti yang disebutkan Dokter Hari tadi ya, bahwa NT-proBNP itu menunjukkan bahwa tingkat stres ya, kadar stres daripada si jantung itu sendiri. Berarti masih terjadi peningkatan intrakardiak begitu ya. Nah, jadi peningkatan di dalam ruang jantungnya. Betul, ya, peningkatan tekanan di dalam ruang jantungnya. Tanda nih bahwa saya belum minum kopi sore ya, jadi agak bener ngomongnya. Jadi peningkatan tekanan di dalam ruang jantungnya. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya kalau 3.288 memang masih cukup tinggi ya. Nah, tapi mungkin pertanyaan saya kembali ke Ibu Amida, apakah ASD-nya sudah ditutup belum ya? Nah, betul sekali. Jadi apakah memang Ibu ini ASD-nya ini masih memungkinkan untuk dikoreksi atau tidak gitu ya? Nah, karena sebenarnya NT-proBNP itu bisa sekali untuk turun kalau memang sudah mendapatkan terapi seperti apa yang seharusnya.
Permasalahannya kalau ASD dengan hipertensi paru yang tinggi, itu harus dievaluasi dulu apakah memungkinkan untuk dilakukan penutupan atau tidak. Nah, kalau sudah dilakukan penutupan, kemudian ibu juga diberikan obat-obatan yang tujuannya juga membantu penurunan hipertensi parunya, kemudian juga diberikan obat-obatan bersifat diuretik ya, jadi furosemid yang paling sering diberikan oleh dokter-dokter Indonesia untuk mengurangi kelebihan cairan di dalam tubuh ibu, di dalam jantung dan paru-paru ibu, itu tentu saja NT-proBNP-nya akan turun. Begitu. Nah, hanya saja saya belum mendapatkan data yang cukup lengkap gitu dalam hal ini, sehingga agak sulit untuk saya komentar. Tapi pada dasarnya mungkin Ibu bisa konsultasikan dengan dokter Ibu, apakah kemungkinan ASD-nya sudah ditutup atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah obat-obatannya sudah teroptimalisasi atau belum. Mungkin itu sih Dokter Feby. Oke, intinya adalah NT-proBNP itu merupakan suatu marker ya. Jadi dari suatu gagal jantung. Tadi seperti Dokter Hari bilang, apabila jantungnya stres dia akan sangat tinggi. Cara menurunkannya gimana? Tadi saya simpulkan bahwa dia akan turun apabila sudah seorang penderita gagal jantung atau hipertensi paru sudah mendapatkan terapi yang optimal. Baik terapi dari penyebabnya itu sendiri maupun terapi dari tanda dan gejala dari gagal jantungnya itu sendiri. Mungkin begitu Ibu Amidaya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Putih. Selamat siang, saya punya anak usia 8 bulan dengan penyakit jantung bawaan dan hipertensi paru. Saat ini mengkonsumsi captopril dan sildenafil. Dok, apakah Dokter Hari, ini apakah anak saya harus minum obat seumur hidup, Dok? Gitu kan? Apakah nafas bunyinya sekarang kan bunyinya drop-gokan? Apakah itu dari hipertensi parunya ya, Dok? Pertanyaan ibu-ibu nih biasanya kayak gitu, kecemasan anak-anaknya yang harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus. Silakan Dokter Hari. Ya, terima kasih Dokter Feby. Jadi mirip sih sebenarnya dengan Dokter Maya tadi, PJB-nya dulu sebenarnya jenisnya apa itu belum jelas. Tapi pada dasarnya intinya kita berusaha, kalau penyakit jantung bawaan kita selalu berusaha untuk mengkoreksi. Jadi kalau misalkan pasiennya tidak ada hipertensi paru, tentu saja kita bisa langsung koreksi jika tidak ada masalah yang lain. Tapi kalau pasien dengan hipertensi paru, kadang-kadang kita treat dulu, kita obati dulu, kita turunkan tekanan parunya dulu. Setelah tekanan parunya turun, baru kita koreksi. Apakah obat akan dilanjutkan atau tidak, sangat tergantung dengan kondisi pasca ditutup. Pasca ditutup misalkan tekanan parunya masih tinggi, mungkin ada tempatnya juga kita perlu berikan obat-obat hipertensi paru. Tapi setelah ditutup, misalkan setelah ditutup tekanan parunya sudah turun, mungkin nggak perlu. Jadi kita harus lihat secara lebih dinamis lah nanti keadaan pasiennya seperti apa. Tapi prinsipnya segala penyakit jantung bawaan itu biasanya kita berusaha untuk ditutup. Tapi terkadang ada tekanan paru yang mengganggu sehingga kita harus turunkan dulu. Atau kadang-kadang juga suka ada pasien yang datangnya sudah terlalu terlambat, sudah mungkin karena tidak aware, sehingga ini sudah terlambat. Justru kadang-kadang karena tekanan parunya tinggi, dia memilih untuk lewat lubang itu dari kanan ke kiri jadinya. Atau kita sebut sindrom Eisenmenger, atau bercampurlah darah kotor dengan darah bersih. Kadang-kadang justru kita nggak bisa tutup karena lubang itu dijadikan justru jadi penyelamat karena untuk mengalirkan darah, karena tidak bisa karena saking tingginya tekanan di paru. Jadi kembali, apakah harus minum obat seumur hidup? Saya doakan tidak, karena saya doakan mudah-mudahan tekanan parunya bisa turun sehingga bisa dikoreksi. Kemudian kalau saya koreksi nanti kita lihat lagi tekanan parunya gimana. Kalau misalkan sudah rendah, sudah normal, belum tentu harus dilanjutkan obat tekanan parunya. Bisa saja sudah bisa lepas. Sangat tergantung dengan keadaannya. Intinya adalah pada saat ada suatu penyakit jantung bawaan yang dapat dikoreksi, kita koreksi dulu penyebab utamanya apabila masih memungkinkan. Kalau misalnya belum memungkinkan untuk dikoreksi, kita tata laksana dulu hipertensi parunya. Gejalanya sebenarnya masih bisa macam-macam ya mengenai hipertensi paru ini. Tadi mungkin Dokter Hari sudah jelaskan semuanya di presentasinya. Saya pindah ke Dokter Oliva. Oke, ini ada pertanyaan dari Fatwa Kiran
bahwa kita ketahui bersama pada seorang yang mengalami gagal jantung terjadi gangguan fungsi pompa jantung akibatnya melembah otot jantung. Jika pemeriksaan EKG dinyatakan bahwa fungsi pompa jantung masih aman-aman saja atau normal, mungkin ini bukan EKG kali ya, ekokardiografi. Karena kalau misalnya kita EKG itu kita tidak bisa menentukan bahwa ini fungsi jantung ini normal atau tidak. Ya, jadi biasanya mungkin ini ekokardiografi. Lalu apa? Tapi katanya di sini dari hasil pemeriksaan mungkin echo yang dimaksud kalau fungsi jantungnya itu normal. Cuman kok masih ada gejala dok gagal jantungnya dok gitu. Dan apakah apakah hanya EKG saja yang bisa digunakan sebagai alat pemeriksaan jantung? Oke, mungkin EKG dan echo. Silakan Dokter Oliva. Terima kasih Dokter Feby. Oke, mungkin benar ya tadi Dokter Feby bahwa sebenarnya EKG sih kita nggak bisa mengeluarkan hasil fungsi pompa jantung normal ya. Jadi ini harusnya sih yang bisa memberikan hasil itu adalah echo atau USG jantung. Kalau EKG kita memang hanya tadi seperti saya bilang paling menilai gangguan irama jantung atau kemungkinan bisa ada gambaran kalau jantungnya membesar bisa kelihatan pada EKG atau rekam jantung. Tapi kalau dari echo baru kita bisa keluar hasil fungsi pompa tadi. Nah, bagaimana kalau tetap ada keluhan atau gejala gagal jantung padahal fungsi pompa jantung normal. Jadi tadi Dokter Maya udah sempat bilang, tidak selalu kelainan gagal jantung itu disebabkan permasalahan di pompa jantungnya. Jadi kadang-kadang pompa jantung itu bisa normal, tadi saya sudah sempat bilang EF-nya bisa normal, tapi ternyata dia masalahnya ada di ototnya gangguan relaksasi. Jadi misalnya ototnya tebal, karena hipertensi, kemudian menjadi kaku, dan dia tidak bisa rileks. Nah, gangguan dari relaksasi otot jantung ini juga bisa bikin gagal jantung. Karena sama aja dia tidak bisa menampung darah cukup banyak untuk bisa dipompakan ke seluruh tubuh. Hasil akhirnya sama dengan hampir mirip dengan fungsi pompa yang rusak tadi. Tapi kalau pompanya itu kan ototnya yang rusak, kalau ini ototnya tidak bisa relaksasi dengan baik. Jadi sama kayak manusia, jantung itu juga tetap harus bisa relaksasi, begitu. Oke, jadi gagal jantung mungkin tadi belum sudah dijelaskan sedikit sama Dokter Maya, ada gagal jantung dengan fungsi pompa turun, ada gagal jantung dengan fungsi pompa yang masih normal. Jadi suatu gagal jantung itu adalah suatu sindroma, jadi harus dari kumpulan tanda dan gejala dari gagal jantung, apapun fungsi jantungnya, baik maupun rendah atau tidak. Kalau misalnya dikatakan fungsi jantungnya itu masih normal, tapi gejalanya masih ada, itu yang dinamakan dengan gagal jantung dengan preserved ejection fraction atau ejeksi fraksi normal, dan tetap harus dilakukan tata laksana gagal jantung, walaupun fungsi jantungnya normal, sampai dengan keluhan, tanda dan gejalanya sudah tidak ada. Oke, Dokter Oliva sekalian. Oke, tadi ada yang menanyakan juga mengenai modalitas-modalitas. Di sini ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya mendiagnosis hipertensi paru. Apakah hanya dari apakah hanya dari oksimetri saja bisa dilihat apakah sudah ada tanda-tanda dan gejala awal dari hipertensi paru. Juga kalau misalnya mengenai pemeriksaan hipertensi, ini ada hipertensi juga ditanyakan ya, mungkin pada usia muda selain ABPM, EKG atau echo, apa sih yang dari pemeriksaan labor? Ada nggak sih dok dari pemeriksaan labor bisa diketahui gitu loh. Silakan Dokter Via. Oke, baik untuk yang hipertensi dulu ya pada usia muda. Jadi emang kita harus tahu bahwa hipertensi itu sebenarnya secara umum dibagi dua. Ada yang primer, itu yang hipertensi yang kita nggak tahu penyebabnya. Nah ini yang biasanya pada usia-usia tua, usia lanjut, 40-50 tahun ke atas. Dan ada yang hipertensi sekunder. Itu biasanya memang bisa muncul pada usia lebih muda. Jadi anak kecil pun ada. Nah kalau namanya sekunder berarti ada penyebabnya. Nah kalau ada penyebabnya kita tahu bahwa harus tahu dulu kira-kira penyebabnya apa. Memang termasuk yang cukup sering itu penyakit ginjal biasanya dari muda. Kemudian ada kelainan tiroid. Kemudian ada Cushing syndrome, jadi ada beberapa sindroma, ada juga hipotiroid ada, tiroid biasa bisa, ada hiperaldosteron, jadi banyak. Dan itu selain dari ABPM, kalau ABPM kan kita menilai tensinya aja.
Nah, tapi kita bisa lakukan pemeriksaan lab itu sesuai dengan kecurigaan dari penyakit tadi. Jadi misalnya kalau kita curiga kemungkinan penyebabnya adalah penyakit ginjal, salah satu yang bisa kita periksa adalah fungsi ginjal, tentunya paling basic, bisa dilanjutkan dengan USG ginjal, kemudian kalau kecurigaannya tiroid ya akan dicek fungsi tiroid. Jadi lab pun banyak, tapi nanti akan beda-beda. Jadi nanti kan seperti saya bilang tadi, dokternya ngarahin kecurigaannya kemana, itu yang akan diperiksa duluan labnya mungkin. Jadi nanti kita punya prioritas ya, kita periksa ini dulu, ketemu, oke. Kalau nggak ketemu, kita coba cari penyebab yang lain dari hipertensi tadi. Gitu. Terus kalau yang pH, kalau pulse oximetry itu kita tahu pH di kondisi yang berat, jadi yang lebih severe itu biasanya dia memang saturasinya akan turun. Gitu. Tapi itu biasanya sudah lebih berat ya. Jadi pada kondisi-kondisi pH atau hipertensi paru yang berat, kita baru bisa kedetek tuh dari pulse oximetry ada kelainan. Beberapa kasus di pH yang lebih ringan itu justru saturasi kadang-kadang masih baik. Jadi biasanya kalau misalnya contoh pada kasus ASD ada lubang di dinding jantungnya, kalau alirannya masih dari kiri ke kanan, dia saturasinya biasanya masih bagus. Jadi nggak akan kedetek dari pulse oximetry. Jadi kalau menilai secara dini agak susah juga ya, karena biasanya. Kalau pulse oximetry mungkin sudah lanjut justru ya dokter Justru Fia, sudah lanjut, betul. Jadi justru mungkin yang harus diperhatikan malah gejalanya ya, karena memang biasanya kalau belum ada gejala kan orang tuh nggak berobat tuh biasanya ke dokter jantung. Nah, tapi kalau ada gejala terus dicek saturasi masih bagus nih 99% gitu. Tapi udah mulai cepet capek, sudah mulai ngos-ngosan gitu. Nah, itu justru harus segera, justru pada saat itulah yang lebih bagus sebelum saturasinya malah sudah keburu turun gitu. Jadi suatu saturasi turun dari pulse oximetry justru bukan suatu pertanda bagus pada pasien-pasien yang didiagnosis dengan hipertensi paru. Kemungkinan untuk apabila pasien-pasien ini ada penyebab utamanya seperti PJB, dengan saturasi sudah turun mungkin harus dioptimalisasikan dulu obat-obatannya sebelum nanti bisa kita tata laksana. Gitu mungkin ya jawabannya ya Dokter Fia ya. Terima kasih banyak Dokter Fia. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya lihat lagi banyak soalnya. Dokter Fia, dok, kapan usia yang tepat kita melakukan pemeriksaan jantung dengan angiografi dan kateterisasi? Terus kemudian bedakan sesak nafas pada gagal jantung dan sesak nafas COVID itu gimana? Mungkin Dokter Sasmaya bisa bantu jawab ya. Terus kemudian tadi ini sudah dijawab mengenai NT-proBNP. Nah, itu kemudian kalau misalnya pasien sudah dilakukan pemasangan stent jantung, tadi dokter Fia juga sudah menjelaskan, mungkin dokter Fia lagi, kapan sih MCU-nya dok yang paling tepat untuk dilakukan? Oke, mungkin dokter Fia ada jawab dulu dok. Oke, baik. Yang untuk MCU sebenarnya sih namanya medical check-up, kita biasanya sih rutin tiap tahun ya, kalau mau baik sekali, karena tentunya dengan operasi pemasangan ring atau pasang stent jantung tuh berarti dia memang sudah ada suatu masalah koroner. Jadi kalau mau di-suggest saya sih, rekomendasi saya tiap tahun itu sudah cukup, kecuali kalau mulai ada keluhan lagi. Kalau ada keluhan lagi, misalnya nyeri dada, kumat lagi, atau misalnya tadi yang seperti tanda-tanda dari gagal jantung yang dokter Maya udah jelaskan, nah itu harus periksa. Jadi bukan MCU lagi, tapi memang periksa beneran ya, periksa jantung beneran. Kemudian usia yang tepat untuk melakukan angiografi dan kateterisasi. Jadi angiografi dan kateterisasi itu bukan sesuatu yang rutin kita lakukan, tidak seperti mungkin karena dia sifatnya invasif, jadi menusukkan barang ke dalam tubuh. Jadi kita biasanya nggak main-main tuh kalau melakukan itu, nggak sembarangan. Nah, kita melakukan kateterisasi atau angiografi itu ada indikasinya, artinya ada kondisi-kondisi yang bikin kita memang harus melakukan tindakan tersebut. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya rutin. Jadi tidak ada usia yang tepat, tapi yang betul adalah sesuai indikasi. Sesuai indikasi. Jadi gejala atau pemeriksaan yang tepat yang kemudian akan kita lanjutkan dengan angiografi tadi. Begitu. Oke, terima kasih Dokter Sasmaya. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga ya, sekaligus ada 2 pertanyaan mengenai COVID dan gagal jantung. Yang pertama tadi bagaimana caranya membedakan gejala sesak nafas gara-gara COVID atau gara-gara gagal jantung. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Fatwa Nahkiran, dia pernah kena COVID, terus kemudian ada sesak nafas, terus kemudian
kira-kira ini terjadi gangguan peradangan pada jantung gara-gara COVID atau tidak ya dok ya gitu. Jadi seperti apa sih sesak nafas pada COVID dan pada gagal jantung itu dapat dibedakan, terutama kalau terjadi pada fase akut mungkin ya dokter ya, atau pada fase lanjutan juga bisa terjadi. Silakan dokter Maya. Ya, terima kasih dokter Feby. Mungkin yang perlu kita tekankan adalah COVID itu juga sebenarnya gejala utamanya bukan sesak ya. Biasanya kalau misalnya COVID sudah mengalami komplikasi ke paru-paru berupa pneumonia atau peradangan paru, nah itu baru akan menimbulkan keluhan sesak nafas begitu ya. Jadi memang sebenarnya perbedaannya seperti yang saya sudah jelaskan dari slide saya gitu. Jadi kalau misalnya heart failure biasanya atau gagal jantung, biasanya itu dia ada keluhan-keluhan yang tipikal atau keluhan-keluhan yang khas. Jadi dia biasanya ada keluhan terbangun di malam hari secara tiba-tiba karena sesak nafas seperti orang habis tenggelam, kemudian dia harus sampai duduk, kemudian harus berdiri. Nah, itu khas sekali pada penderita gagal jantung. Dan kemudian yang kedua, biasa gagal jantung disertai dengan tanda kongestif. Tanda kongestif itu artinya adalah kelebihan cairan di tempat lain. Jadi bukan hanya di paru-paru, tapi biasanya ada bengkak di kedua tungkai. Nah, itu juga itu menjadi salah satu tanda bahwa keluhan sesak nafasnya ini lebih karena ke arah gagal jantung. Mungkin itu ya yang mudah ya untuk dinilai ya. Nah, tapi kalau kembali lagi kalau menurut saya kalau Bapak Ibu memang ada keluhan sesak nafasnya sangat mengganggu, datang saja langsung ke dokternya, biar dokternya yang bingung ini dari mana, paru-paru, jantung, ginjal, mana, itu biar dokternya yang bingung. Jadi Bapak dengan Ibu, kalau memang ada keluhan sesak nafas yang dirasa mengganggu, nah datang saja ke dokter, nanti dokternya akan melihat. Gitu. Kalau misalnya bingung, dok, saya mau ke dokter jantung atau ke dokter paru atau kemana? Ya dokter penyakit dalam saja dulu, nanti baru akan dilihat indikasinya. Atau kalau sudah sangat berat, boleh langsung ke UGD. Ya, itu perbedaannya. Jadi intinya mungkin kalau COVID ada gejala COVID-nya dulu ya dokter Maya ya. Ada gejala COVID-nya dulu. Jadi misalnya ada anosmia ya gitu ya. Walaupun biasanya kalau anosmia biasanya dia lebih jarang ada komplikasi ke paru-parunya ya biasanya gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya memang ada gejala flu, kemudian ada sesak, bisa jadi jangan-jangan itu adalah COVID. Tapi kalau misalnya pasien gagal jantung juga bisa didahului oleh flu gitu. Jadi maksud saya sangat sulit untuk membedakan dengan baik dan benar gitu, apakah ini karena gagal jantung atau ini karena COVID. Jadi kalau misalnya ada sebaiknya konsultasikan ke dokternya ya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu ada sesak nafas sih seperti itu. Kemudian ya, daripada mendiagnosis diri sendiri ya Mbak. Ya, apalagi kalau misalnya nanti mendiagnosisnya melalui Google. Nah, itu biasanya seringkali menjadi salah gitu ya, menjadi tidak apa ya, menjadi bingung sendiri jadinya akhirnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya COVID, apakah bisa mengakibatkan peradangan pada jantung? Ya, memang salah satu komplikasi daripada COVID itu adalah peradangan pada otot jantung. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang kejadiannya ini memang ada dua tipe ya. Satu itu adalah memang pasien ini sudah mempunyai penyakit jantung sebelumnya, kemudian terkena COVID, maka timbul sesak. Bisa ya. Jadi itu COVID yang mencetuskan gagal jantung, misalnya seperti itu pada penderita yang memang sudah mempunyai kelainan jantung. Atau bisa juga sesak nafasnya ini diakibatkan oleh karena suatu peradangan otot jantung atau yang kita sebut miokarditis yang diakibatkan oleh karena COVID. Begitu. Biasanya ada gejala COVID duluan, terus kemudian belakangan muncul sesak nafas, nyeri dada, kemudian gejala yang sangat lemah gitu ya. Itu kemungkinan jangan isoman, udah langsung ke rumah sakit kayak gitu ya gejalanya ya. Intinya sih seperti itu. Jadi dan biasanya kalau misalnya peradangan otot jantung diakibatkan oleh karena COVID, seringkali munculnya di minggu kedua ya. Minggu kedua dari waktu sakit biasanya seringnya. Minggu kedua setelah 7 hari biasanya dokter Maya ya. Oke, baik sekali. Terima kasih banyak karena keterbatasan waktu. Kita akan memilih 2 orang penanya terbaik. Mungkin dokter Hari, dokter Maya, dokter Oliva. Ya, boleh ditentukan kira-kira 2 orang dari yang sudah answered ini sudah saya pindahkan ke kolom answered. 2 orang penanya terbaik kira-kira. Oke. Ya, dokter Feby aja memilih dokter Feby. Saya Kita bingung gimana caranya. Ya udah dokter Feby aja. Oke, yang pertama saya akan memilih dari Ibu Wena. Ibu Wena ini banyak sekali bertanya dari tadi mengenai gagal jantung. Nanti akan dihubungi oleh panitia webinar Perki, tolong dicatat, dihubungi Ibu Wenanya.
nanti secara tolong DM di chat secara pribadi untuk mendapatkan souvenir dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Yang kedua, coba saya cari. Setuju ya ini ya, panelis ya? Setuju. Setuju. Oke, yang kedua adalah saya memilih Fato Anakiran. Oke, Fato Anakiran ini juga tadi banyak sekali bertanya terutama tentang modalitas. 2 orang mendapatkan souvenir dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara, 3 orang pembicara, dan kepada Nyonya Siska Dewi atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Yayasan Hipertensi Paru Indonesia dan PT Pfizer atas supportnya hari ini dalam rangka webinar awam World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Use Heart to Connect. Sampai ketemu lagi di acara webinar awam rangkaian webinar Gaga pada Hari Jantung Sedunia ini. Saya sebagai moderator, saya Dr. Febiona Kartini Prima Putri, mohon pamit. Terima kasih kepada semuanya, sampai ketemu lagi. Apa itu hipertensi paru? Hipertensi paru adalah kondisi langka dan serius, di mana terjadi tekanan darah tinggi di pembuluh darah paru. Tekanan paru hanya dapat diukur melalui tes USG jantung. Berikut adalah gejala-gejala hipertensi paru. Sesak nafas saat aktivitas atau naik tangga, mudah lelah, sering pusing atau pingsan, jantung kanan bengkak, kaki atau perut bengkak air, edema, detak jantung cepat tidak beraturan, bibir kuku biru, nyeri dada dan batuk kering. Apabila tidak segera didiagnosa dan diobati, maka hipertensi paru dapat menyebabkan gagal jantung dan fatal. Bila Anda, keluarga, teman mengalami gejala-gejala tersebut, segera kunjungi dokter terdekat dan tanyakan apakah Anda mengalami hipertensi paru. Informasi lebih lanjut, kunjungi www.hipertensiparu.org.